Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi tentang penghindaran pajak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari saya terlebih dahulu. Saya Sirvalunika Oktaviani dengan NIM 1040 22400 114. Dan saya Lev Febriantinus dengan NIM 104 022 400 299. Dan saya Zalfana Fisa Effendi dengan NIM 1040224300020. Selanjutnya, di sini langsung aja saya akan membahas tentang tax planning atau perencanaan pajak. Tax planning adalah bagian dari manajemen pajak, yang artinya tax planning dilakukan untuk mengatur kewajiban perpajakan agar dapat dipenuhi dengan benar, tetapi tetap dengan cara yang efisien. Dalam konteks perusahaan, tax planning bertujuan agar perusahaan tetap patuh terhadap peraturan pajak, tetapi tidak membayar pajak lebih besar dari yang seharusnya. Dengan kata lain, tax planning bukan berarti menghindari kewajiban pajak secara ilegal. Tax planning lebih mengarah pada penyusunan strategi agar pajak yang dibayar sesuai aturan, tetapi tetap menguntungkan bagi perusahaan. Tujuan utama dari tax planning ada dua. Yang pertama, menerapkan peraturan perpajakan dengan benar, atau bisa disebut juga dengan to comply. Maksudnya, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai hukum yang berlaku. Yang kedua ada mencapai efisiensi, yaitu mengoptimalkan laba dan likuiditas perusahaan. Laba berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sedangkan likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menyediakan dana tunai untuk membayar kewajiban. Contohnya, perusahaan memilih metode penyusutan aset yang diperbolehkan oleh aturan pajak agar beban pajak lebih efisien. Selama pilihan tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka hal tersebut termasuk tax planning yang legal. Selanjutnya ada tax avoidance atau penghindaran pajak. Tax avoidance adalah upaya untuk mengurangi beban pajak dengan cara memanfaatkan kelemahan, celah atau ketidaktegasan dalam peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih rendah. Berbeda dengan tax evasion atau penggelapan pajak, tax avoidance biasanya dilakukan secara legal karena tidak secara langsung melanggar hukum pajak yang berlaku. Namun, walaupun legal, tax avoidance sering dianggap bermasalah. Hal ini karena praktik tersebut dapat bertentangan dengan maksud membuat peraturan. Peraturan pajak dibuat agar wajib pajak membayar pajak secara adil, tetapi tax avoidance dapat membuat wajib pajak tertentu membayar pajak jauh lebih kecil dengan memanfaatkan celah hukum. Karakteristik utama tax avoidance yang dijelaskan dalam slide ini adalah yang pertama dilakukan secara legal, tetapi dapat bertentangan dengan maksud peraturan. Yang kedua, strateginya sering bersifat abstrak atau kompleks, sehingga sulit untuk langsung dinilai apakah benar-benar sesuai dengan tujuan hukum pajak. Yang ketiga, ada tax avoidance sulit diuji secara objektif karena sering bergantung pada interpretasi atau aturan. Keempat, praktik ini dapat menimbulkan ketidakpastian pajak, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Contohnya, perusahaan melakukan transaksi tertentu hanya untuk memindahkan laba ke wilayah dengan tarif pajak lebih rendah. Secara dokumen mungkin terlihat sah, tetapi tujuan utamanya adalah menekan jumlah pajak yang dibayar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dimensi-dimensi tax avoidance, yaitu bentuk atau cara umum yang digunakan dalam praktik penghindaran pajak. Di sini ada 3 dimensi utama, yaitu arbitrage, financing transaction, dan timing. Yang pertama itu ada arbitrage. Dalam tax avoidance berarti mengubah bentuk penghasilan agar dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Wajib pajak dapat memanfaatkan perbedaan perlakuan pajak terhadap jenis penghasilan tertentu. Misalnya, suatu penghasilan yang seharusnya dikenakan pajak tinggi diatur agar masuk ke kategori penghasilan lain yang tarifnya pajak lebih rendah. Dengan begitu, beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih kecil. Intinya, arbitrage memanfaatkan perbedaan aturan atau tarif pajak untuk memperoleh keuntungan pajak. Yang kedua ada financing transaction, berkaitan dengan penggunaan transaksi pembiayaan untuk mengurangi beban pajak, dan disebutkan bahwa cara ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengurang pajak untuk menurunkan cost of fund atau biaya dana. Contohnya, perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan karena bunga pinjaman dapat menjadi beban yang mengurangi laba kena pajak. Jika laba kena pajak menurun, maka pajak yang harus dibayar juga bisa menjadi lebih rendah.
Namun, jika penggunaan utang hanya bertujuan untuk mengurangi pajak dan tidak memiliki alasan bisnis yang kuat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai bentuk tax avoidance. Yang terakhir ada timing. Timing berarti mengatur waktu pengakuan penghasilan pembebanan biaya atau pembayaran pajak. Strategi ini dilakukan agar pajak yang harus dibayar dapat ditunda atau dikurangi pada periode tertentu. Di saat ini juga dijelaskan beberapa bentuk timing, yaitu menunda saat pengakuan penghasilan, membebankan biaya lebih awal, dan menunda pembayaran pajak. Misalnya, perusahaan menunda pencatatan pendapatan ke periode berikutnya agar laba pada tahun berjalan terlihat lebih kecil. Selain itu, perusahaan juga bisa mempercepat pencatatan biaya agar laba kena pajak tahun tersebut menurun. Strategi timing tidak selalu ilegal, tetapi bisa menjadi masalah jika dilakukan hanya untuk memanipulasi jumlah pajak yang harus dibayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Leo. Oke, selanjutnya itu ada bentuk tax avoidance, yang dimana beberapa bentuk tax avoidance ini yang umum dilakukan perusahaan adalah tahun capitalization, contract, forex, dan transfer pricing. Yang pertama itu ada capitalization adalah kondisi ketika perusahaan menggunakan hutang dalam jumlah besar dibanding modal sendiri, tujuannya agar beban bunga meningkat sehingga laba kena pajak menurun. Yang kedua itu ada controlled atau CFC, yang dimana dilakukan dengan mendirikan anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya rendah atau tax haven. Dengan cara ini perusahaan dapat menunda pembayaran pajak atas laba yang diperoleh di luar negeri. Yang ketiga itu ada transfer pricing, yaitu di mana penentuan harga transaksi antara perusahaan yang masih memiliki hubungan istimewa. Harga tersebut dapat diatur agar laba dipindahkan ke negara tarif pajak lebih rendah sehingga total pajak perusahaan grup menjadi lebih kecil. Next. Selanjutnya itu ada treaty solving, adalah praktik memanfaatkan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty oleh pihak yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan fasilitas tersebut. Biasanya perusahaan membuat perusahaan perantara di negara tertentu yang memiliki perjanjian pajak lebih menguntungkan agar pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Contohnya itu perusahaan dari negara A ini mendirikan perusahaan di negara B karena negara tersebut memiliki tax treaty dengan Indonesia. Dengan cara ini, pembayaran dividen, bunga, atau royalti bisa dikenakan tarif pajak yang lebih rendah meskipun terlihat ilegal. Jadi praktik ini dianggap merugikan negara karena mengurangi penerimaan pajak dan menyalahkan gunakan fasilitas perjanjian internasional. Next. Selanjutnya itu ada mengapa penghindaran pajak harus dicegah. Yang pertama itu tidak sesuai dengan maksud pembuat undang-undang. Contohnya itu konversi dividen menjadi bunga atau natura. Yang kedua itu ada keadilan. Skema atau struktur transaksi yang rumit untuk menghindari pajak hanya dapat dilakukan oleh yang mampu, sehingga hanya mereka yang bisa menghemat pajak. Yang ketiga itu ada distorsi alokasi sumber daya dengan mengalihkan sumber daya dari tempat yang dikenakan pajak tinggi ke tempat yang dikenakan pajak lebih rendah. Terus yang terakhir itu ada erosi kepercayaan, di mana masyarakat ini kepada sistem perpajakan nasional membandingkan pegawai bergaji 3 juta per bulan itu dibayar termasuk pajak yang terbaik dengan weekly FIFO yang sangat mudah. Next. Baik, selanjutnya itu ada ketentuan anti penghindaran pajak. Jadi untuk mengurangi praktik tax avoidance ini, pemerintah membuat beberapa aturan anti penghindaran pajak yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang PPH. Yang pertama itu ada debt to equity ratio atau DER. Aturan ini membatasi jumlah utang perusahaan dibandingkan modal sendiri. Tujuannya itu agar perusahaan tidak terlalu banyak menggunakan utang hanya untuk memperbesar biaya bunga dan mengurangi pajak. Yang kedua itu ada anti CFC, di mana wajib pajak dalam negeri yang memiliki saham di perusahaan luar negeri wajib melaporkan dividen atau DIMIT
meskipun dividen belum dibagikan. Jadi ini menutupi celah penundaan pajak via subsidiari di luar negeri. Next. Yang ketiga itu ada transfer pricing atau APA. Nah, transfer pricing ini DJP memiliki wewenang untuk mengoreksi transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa agar sesuai dengan harga sewajarnya. Selain itu, APA itu digunakan sebagai kesepakatan awal antara perusahaan dan DJP mengenai metode penentuan harga transfer supaya tidak terjadi sengketa pajak di kemudian hari. Yang keempat itu ada anti-stiffing rules, yang dimana itu aturan ini dibuat untuk mencegah penggunaan perusahaan perantara di negara tax haven hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak tertentu. Dan yang terakhir itu ada hubungan istimewa, di mana ini mendefinisikan kapan dua pihak dianggap berelasi baik karena kepemilikan saham lebih besar 25%, hubungan keluarga maupun pengendalian manajemen. Next. Slide selanjutnya akan dijelasi oleh teman saya. Selanjutnya, anti-stepping. Anti-stepping ini merupakan salah satu ketentuan dari anti penghindaran pajak yang sudah diatur dalam pasal 18 ayat 3B dan juga 3C dalam Undang-Undang PPH. Aturan ini dibuat untuk mencegah perusahaan menyamarkan transaksi melalui perusahaan perantara atau special purpose company yang biasanya berada di negara tax haven atau negara dengan tarif pajak rendah. Pada ayat 3B, DJP berwenang menentukan siapakah pihak pembeli yang sebenarnya apabila pembelian saham atau aset dilakukan melalui perusahaan perantara dan terdapat hubungan istimewa. Yang artinya, walaupun secara formal transaksi dilakukan oleh perusahaan lain, DJP dapat melihat substansi ekonominya dan menetapkan siapa pihak yang sebenarnya melakukan transaksi tersebut. Kemudian, pada ayat 3C, diatur mengenai pengalihan saham melalui conduit company di tax haven country. Walaupun pengalihan dilakukan di luar negeri, apabila substansinya merupakan pengalihan saham perusahaan milik Indonesia, maka transaksi tersebut tetap dapat dikenakan PPH di Indonesia. Jadi, inti dari anti-stepping ini adalah mencegah perusahaan menggunakan perantara hanya untuk menghindari kewajiban perpajakan. Next. Nah, kita masuk ke metode transfer pricing. Transfer pricing merupakan transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa atau hubungan afiliasi. Misalnya antara induk perusahaan dan anak perusahaannya. Dalam praktiknya, harga transaksi antar perusahaan afiliasi bisa saja dibuat berbeda dengan harga pasar normal untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Oleh karena itu, transaksi transfer pricing wajib memenuhi prinsip-prinsip arm's length principle. Prinsip ini berarti harga transaksi antar pihak berelasi harus sama seperti harga transaksi yang dilakukan oleh pihak independen dalam kondisi yang sebanding. Transfer pricing dapat dilakukan pada transaksi barang, jasa, maupun aset tidak berwujud seperti royalti atau hak cipta. Selain itu, berdasarkan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang PPH, DJP memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan atau biaya apabila harga transaksi dianggap tidak wajar. Next. Kita masuk ke contoh kasus dari transfer pricing. PT Maju Jaya merupakan perusahaan manufaktur di Indonesia yang memproduksi komponen elektronik dengan biaya produksi sebesar 800 juta per batch. Perusahaan ini memiliki anak perusahaan yang terafiliasi di Singapura bernama NJ Private Limited. Ketika menjual produk kepada pelanggan independen, harga jual yang diberikan adalah 1,2 miliar rupiah. Namun, saat menjual kepada perusahaan afiliasinya di Singapura, produk ini dijual hanya dengan harga 900 juta rupiah. Perbedaan harga ini menimbulkan kecurigaan DJP karena transaksi kepada pihak afiliasi dilakukan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar normal. Atas dasar kecurigaan ini,
DJP menggunakan metode CUP atau Comparable Uncontrolled Price, yaitu metode yang membandingkan harga transaksi afiliasi dengan transaksi pihak independen yang sebanding. Berdasarkan metode tersebut, harga yang dianggap wajar adalah 1,2 miliar. Oleh karena itu, timbul selisih 300 juta rupiah yang dikoreksi sebagai tambahan penghasilan kena pajak PT Maju Jaya di Indonesia. Next. Kesimpulannya, tax planning pada dasarnya diperbolehkan selama masih sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak bertentangan dengan tujuan pembentukan undang-undang. Namun sayangnya, dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk tax avoidance yang memanfaatkan celah aturan perpajakan untuk mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, Indonesia menerapkan berbagai ketentuan anti penghindaran pajak melalui pasal 18 Undang-Undang PPH, seperti aturan mengenai debt equity ratio, anti-CFC, transfer pricing, dan juga anti-stepping. Khusus dalam transfer pricing, setiap transaksi antar pihak berelasi wajib memenuhi prinsip arm's length agar transaksi tetap wajar seperti transaksi dengan pihak independen. Jika ditemukan transaksi yang tidak wajar, DJP memiliki kewenangan untuk mengoreksi terhadap penghasilan maupun biaya perusahaan. Dengan adanya aturan ini, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan lebih adil serta mencegah praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.